Iya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fardani. Ya, dan saya Lucia Saharwi. Kembali dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Iya, kali ini kita akan membahas mengenai ETLE, menyongsong Jakarta tertib lalu lintas di era digital. Sebelum kita mulai, mungkin kita akan perkenalkan dulu para narasumber kita pada hari ini. Ada tentunya Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dr. Andes Gatot Edi Pramono. Kemudian ada Kombes Pol Yusuf selaku Dirlantas Polda Metro Jaya. Dan juga ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dr. Syafrin Lipoto. Dan pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio. Betul, dan selain kelima narasumber yang sudah hadir, juga ada Dr. Andes Gimilang Tarigan, MBA, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, dan juga Bapak Darmaning Tias, selaku pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi atau Instran Kebijakan ITLE. Dan juga Iskandar Bubakar, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Bapak Rio Castello, Ketua Umum Motor Besar Indonesia, dan yang terakhir Adityo Utomo, Sekretaris Direktur PP2 ataupun korban salah tangkap ITLE. Iya, memang di era revolusi industri 4.0 ini semuanya dituntut serba digital begitu ya. Nah, itu sebabnya pihak kepolisian juga khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan inovasi dengan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau yang disingkat dengan ETLE. Nah, sebagai informasi mungkin buat para pemirsa dan juga para hadirin di studio ini bahwa sejak tanggal 25 November ya, 25 November 2018 lalu sudah diluncurkan dan disosialisasikan Electronic Traffic Law Enforcement ini kepada masyarakat di Bundaran HI. Ya, lalu seperti apakah memang sudah efektif ITLE ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Darmaning Tias selaku pengamat transportasi. Pak Darma, ini mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya pada khususnya mengenai ITLE, tanggapan Pak Darma selaku pengamat transportasi bagaimana ini Pak? Baik, terima kasih para pemirsa Cek TV. Pada dasarnya saya orang yang termasuk mendorong penerapan ETLE ini karena saya kira hanya di Indonesia polisi berdiri di jalan menghirup polusi udara dan bahkan mungkin tertabrak oleh pengendara, dan saya kira sudah saatnya memang teknologi harus digunakan untuk penertiban pengaturan lalu lintas gitu, dan sekaligus juga ini akan mendorong penertiban administrasi. Banyak orang yang kalau jual kendaraan itu nggak tahu kapan balik namanya. Betul. Akibatnya ketika ada persoalan hukum, si pemilik lama yang harus menanggung jawab, gitu. ya. Yang paling penting menurut saya adalah mungkin kalau yang saya dengar, mudah-mudahan nanti Pak Dirlantas bisa mengoreksi denda tilang di kepolisian yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi ini ternyata bukan PNBP-nya Polri, tapi pendapatan negara, bukan pajak kejaksaan kalau nggak salah ya. Kalau itu betul lah, ini saya kira PR yang besar supaya ETLE itu juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan teman-teman di Polri. Jangan sampai teman-teman Polri yang berdiri, yang menghirup udara, tapi pendapatannya masuk ke tempat lain. Ini saya kira PR besar untuk teman-teman di khususnya Polda Metro Jaya lewat Pak Dirlantas. Nah, soal efektif dan tidaknya adalah saya kira tergantung pada enforcement yang dilakukan. Artinya apakah seseorang yang melanggar langsung dikenai tindakan atau menunggu setahun atau gimana? Kalau menunggu terlalu lama merasa nggak ada kesalahan, tidak efek jerahnya begitu gitu, Pak. Karena itu saya kira surat tilang, surat pemberitahuan bahwa pelanggaran apa itu mestinya segera gitu dilakukan. Saya belum tahu berapa SOP-nya, berapa hari setelah pelanggaran harus sampai ke pelanggar, tapi sebaiknya itu secepatnya, karena kalau tidak secepatnya merasa nggak bersalah, enak-enak aja gitu loh. Tapi kalau cepat, saya mengalami kesalahan, dan harus tindakannya juga tegas. Misalnya entah itu SIM-nya diteklak atau apalah, ya dilubangi atau apa, sehingga sekian kali pelanggaran SIM-nya dibekukan gitu, atau dicabut paling enggak ya. Jadi harus ada law enforcement semacam itu. Jadi kesadaran masyarakat untuk mentaati itu penting, itu satu. Yang kedua, ya memang sudah saatnya polisi tidak berdiri di jalan sepanjang hari, termasuk pada saat hujan, hanya untuk menertibkan lalu lintas. Dan
eranya memang era Sudah digital begitu Pak ya? Berarti memang harus lebih cepat lagi supaya bisa ke jalan-jalan yang lain begitu ya Jadi Pak ya? Tidak hanya uji coba saja, tetapi sebaiknya itu diterapkan dan di seluruh Jakarta. Di seluruh Oke. DKI Jakarta. Seluruh Jakarta. Kalau saya terutama di daerah-daerah yang banyak melawan arus, itu harus lebih banyak dan mestinya juga tidak hanya untuk roda 4, tapi semua kendaraan yang melakukan pelanggaran harus dikenakan. Termasuk Kita roda 2. tidak boleh mendewakan roda 2 Ya. karena kalau nanti hanya roda 4 ya nanti semua orang pindah ke roda 2, akibatnya kondisi lalu lintas menjadi sangat kacau. Kira-kira gitu. Jadi kita dorong supaya dipercepat di seluruh wilayah dan teman-teman di Lantas kan sudah tahu pemetaan di mana yang banyak lawan arusnya itu. Ya. Itu secepatnya diterapkan ETLE itu. Karena memang melawan arus ini selain membahayakan para pengendara juga membahayakan pengendara lainnya Lucia Betul. ya. Ya, kita langsung tanyakan kepada Pak Gatot ya, ini bagaimana, ada rencana kapan untuk semua seluruh Jakarta bisa begitu diaplikasikan ETLE ini? Jadi gini, untuk ETLE ini kan sudah kita mulai tahun 2018. Pentahapan-pentahapannya itu ada. Pertama itu kita hanya mempunyai 2 di Patung Kuda dan Tamrin. Kemudian sekarang kita punya 12 titik. Dan nanti rencana kita akan menambah lagi 45 titik. Nah, pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Polda saja. Kami Polda Metro Jaya ini berkolaborasi dengan Pemprov DKI, Pak Kadishub ya. Bagaimana kita bisa nantinya menerapkan ETLE pada seluruh wilayah Polda Metro Jaya, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kenapa kita melakukan ini? Tadi sebagian sudah disampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas kita masih tinggi, masih di angka 5.000 ke atas. Bahkan korban kecelakaan lalu lintas juga cukup tinggi. Nah, kalau kita perhatikan kenapa terjadi kecelakaan lalu lintas, itu salah satu faktornya adalah dari perilaku dari manusia itu sendiri. Tadi disampaikan salah satunya ada yang melawan arus. Ini kan fatal. Nah, dari kecil ini menimbulkan korban, baik itu korban luka ringan, berat sampai dengan meninggal dunia. Ini yang harus kita antisipasi secara terus menerus. Nah, masyarakat kita ini kalau kita membaca beberapa literatur, salah satu budaya itu kan melakukan menerabas, melanggar hukum. Nah, dengan ETLE ini kita juga mencoba merubah budaya masyarakat itu sendiri, termasuk budaya daripada petugasnya itu sendiri. Nah, budaya masyarakat itu mereka akan patuh nantinya terhadap aturan-aturan berlalu lintas. Sedangkan untuk petugas sendiri, nah selama ini kan petugas itu dibilang tukang tilang dan lain sebagainya. Petugas juga dibilang ada kong kaling kong dengan masyarakatnya. Ini budaya ini lama-lama dengan penggunaan ETLE ini akan dikikis. Dan sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Kalau di awal-awal itu ETLE hanya bisa melihat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang sudah jauh. Dia bisa membaca vehicle recognition. Dia bisa melihat perilaku juga pengemudi di dalam kendaraan. Seperti penggunaan HP, tidak memakai sabuk dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu ETLE ini juga mampu mengungkap kasus curanmor. Ketika masyarakat melaporkan surat itu sampai ke rumah yang punya kendaraan, lihat, oh ini kendaraan saya yang hilang, dilaporkan ke kita, dia lihat lagi, kita bisa tangkap dan ungkap pelaku ini. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Di samping merubah perilaku tadi, kemudian juga bisa mengungkap kejahatan, bahkan memberikan satu kepastian di dalam penegakan hukum. Karena apa? Karena hasil daripada rekaman daripada ETLE ini bisa kita gunakan sebagai alat bukti di sidang pengadilan ini. Banyak ya manfaat-manfaat lainnya. Dan kita sudah berkomitmen bersama-sama Pak Kadishub, ini terus kita akan kembangkan untuk mewujudkan smart city, mewujudkan juga masyarakat yang patuh hukum khususnya lalu lintas, dan juga kita akan merubah perilaku daripada petugas-petugas kita, sekaligus juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi, akuntabilitas bisa ditunjukkan dengan penggunaan ETLE ini. Oke, baik. Mungkin Kombes Pol Yusuf bisa menjelaskan ini seberapa cepat sih tadi sempat ditanya dari begitu tertangkap kamera kemudian suratnya sampai kepada pelanggar begitu. Ya, di sini kami akan menjelaskan bahwa proses untuk apabila kendaraan itu sudah tercapture pelanggaran, kemudian data kendaraan itu muncul di back office yang ada di TMC.
Kemudian petugas melaksanakan verifikasi, betul nggak ini memang melanggar apa ini? Setelah ada verifikasi, dalam waktu 3 hari pertama, ini kita kirim surat konfirmasi kepada alamat sesuai dengan yang ada di database. 3 hari. Kalau 3 hari ini langsung direspon, berarti nanti itu hari itu juga langsung kita kirim surat tilang. Kalau memang 3 hari ini tidak direspon, berarti nanti kita blokir STNK-nya. Berarti ini kendaraan ini berarti tidak ada respon dari yang bersangkutan, kendaraan ini diblokir. Kemudian kalau memang itu direspon, berarti nanti 5 hari ke depan kita ini kirim surat tilang. Ada waktunya 5 hari. Kemudian kalau memang 5 hari memang direspon, responnya itu memang betul yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran, betul kendaraan yang bersangkutan yang digunakan pelanggaran oleh orang lain, karena belum tentu juga yang punya kendaraan itu yang melanggar. Ya. Betul. Belum tentu, karena di dalam undang-undang itu barang siapa, bukan kendaraan siapa. Kemudian setelah itu, waktu 5 hari itu, kemudian kalau memang dia memang menolak dan sebagainya, bahwa saya tidak merasa melanggar ini, ada waktu 7 hari kemudian untuk mengikuti sidang, kita kirim ke pengadilan. Baik. Tapi kalau memang waktu 5 hari itu mereka sudah merespon, betul mereka sudah melaksanakan pelanggaran itu, mereka langsung bayar denda tilang melalui kode briva dan sebagainya, itu sudah ada. Di surat konfirmasi itu ada. Baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau di total 3, 5 sama 7 ada 15 hari sudah. Tapi ketika 7 hari sudah dibayar, berarti surat Sudah tidak ada masalah, tidak ada masalah. Clear gitu ya. Dianggap clear itu sudah. Aha, nah. Sudah tidak tercatat di dalam database. Baik. Karena kalau sudah terblokir, mereka akan melaksanakan perpanjangan STNK, ganti pemilik dan sebagainya. Ini pasti terblokir, nggak bisa. Baik. Karena di Samsat itu sudah terblokir. Di situ dijelaskan juga pelanggarannya pernah tanggal sekian melanggar ini, harus bayar denda dulu baru ini proses bisa berjalan. Baik, Pak Yusuf, ini seperti kendalanya mungkin seperti yang Pak Dharma katakan, Pak Dharma mengatakan, kalau misalkan nama tidak sesuai dengan STNK, misalkan pengendara sebelumnya ini belum membalik nama, ini cara merunutnya seperti apa, Pak? Ya, jadi di situ kan ada waktu 3 hari konfirmasi. Pertama kita kirim surat konfirmasi, tanggal sekian, jam sekian, kendaraan saudara nomor polisi sekian, ini melanggar di jalan ini, pelanggarannya ini. Ya. Kalau mungkin surat itu nyampe ke alamat yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan ini memang, kendaraan ini sudah saya jual kepada si B. Oke. Berarti kan kita mendapatkan informasi di situ ditulis kendaraan sudah saya jual kepada si B alamat ini, kita kirim lagi ke sana. Oke. Surat itu. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu runutannya ya. Iya. Biar pengendara yang aslinya itu memang mengetahui, kurang lebih begitulah Pak Yusuf ya. Iya, betul. Dan yang memang bertanggung jawab lah Ya. yang memang sekarang ini memiliki Betul kendaraan sekali. tersebut begitu ya. Nah, mungkin kita tanyakan kepada Dr. Syafrin Liputo ya selaku Kadishub DKI. Ini dalam program ETLE ini di mana posisi Dishub DKI Jakarta? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh digitalisasi penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya melalui implementasi elektronik traffic law enforcement. Tentu upaya kita bersama ini harus kita kolaborasikan dalam rangka mewujudkan Jakarta yang tertib lalu lintasnya sehingga aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan itu terjamin. Kita pahami bahwa saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolda tadi bahwa masyarakat atau warga yang ada di Jakarta itu cenderung membenarkan kebiasaan. Biasa lawan arus, Ya. biasa melanggar rambu lalu lintas, melanggar traffic light. Itu karena memang aspek pengawasan kita Kurang begitu ya, Pak? tidak dilakukan secara terus-menerus. Rekan-rekan kepolisian melakukan pengawasan ketat, tetapi karena keterbatasan anggota, waktu, sehingga tidak dilakukan pengawasan terus-menerus. Akibatnya adalah masyarakat begitu melihat tidak ada petugas polisi, anggotanya Pak Yusuf nggak ada, akhirnya mereka Terobos aja lah gitu ya. Nah, dengan adanya ETLE ini, tentu yang tadi kebiasaan melanggar yang dibenarkan itu kita balik. Kita sekarang membenarkan kebiasaan karena masyarakat melihat, wah saya diawasi. Apalagi begitu lihat ada lampu nyala, oh saya diawasi nih, kena kamera enggak. Akhirnya kebiasaan ini yang nantinya dibawa kemana saja,
pelanggaran itu bisa kita minimalisir. Permasalahan Jakarta tidak hanya dari aspek penyediaan infrastruktur yang kurang, jumlah perjalanan semakin meningkat. Data terakhir menunjukkan jumlah pergerakan di Jabodetabek itu sudah mencapai 88 juta pax per day. Baik. Ini angka yang luar biasa untuk sebuah kota megapolitan. Sementara sistem angkutan umum kita kapasitasnya masih terbatas. Saya mencoba menghitung kapasitas sistem transit kita itu baru di angka 2,3 juta sekarang. Artinya dengan 88 juta masih jauh yang harus kita capai. Ya. Oleh sebab itu, begitu ada pengawasan secara ketat, maka ketidaktertiban di jalan ini yang menimbulkan kelancaran lalu lintas. Selama ini tidak tertib, begitu ada satu yang melawan arus dari arah yang sesuai otomatis terhambat. Di belakangnya langsung mengekor karena jumlah kendaraannya luar biasa. Nah, secara bertahap tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan mewujudkan electronic traffic law enforcement di seluruh jalan ibu kota. Baik. Terima kasih. Jadi memang kita harus merubah kebiasaan yang tadi yang salah salah dibenarkan, yang benar disalahkan, harus menjadi kebiasaan yang benar gitu ya bagi seluruh masyarakat. Ya. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.